pertama sejak dikeluarkannya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada akhir Maret yang lalu, maka saya langsung menuju ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa untuk melaporkan dari surat tugas yang ada. Nah, setelah sampai di sekolah penugasan, saya melapor ke pihak sekolah. Nah, setelah itu saya melaksanakan observasi awal mulai dari prasarana yang ada di sekolah, proses pembelajaran dalam menghadapi pandemi 19. Terus dari hasil observasi yang saya laksanakan itu, terus saya menyusun ada beberapa program yang saya coba rancang pada saat itu. Yang pertama yaitu membantu guru-guru dalam pembelajaran, terus pembenahan lingkungan sekolah di bidang program non pelajaran tersebut, dan juga program inti dari kampus mengajar yaitu adaptasi teknologi dan bantuan administrasi sekolah. Setelah itu masuk di pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri dalam hal pembelajaran di sekolah itu saya menerapkan pembelajaran yang modelnya itu model bermain sambil belajar kepada siswa, di mana dalam hal ini saya lebih menekankan untuk bagaimana siswa itu bisa rileks dalam belajar sesuai dengan keinginan masing-masing dalam belajar, namun tetap berada pada inti dari pembelajaran itu, yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Terus dalam hal ini juga saya biasanya membuat media-media pembelajaran dari karton-karton bekas untuk siswa-siswa kelas 3 misalnya. Itu juga salah satu tujuan untuk lebih melatih kemampuan siswa, lebih melatih ketangkasan berpikir siswa. Dari adaptasi teknologi sendiri, ya, mulai dari untuk pengenalan kepada guru-guru dalam hal aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran itu, seperti meeting Zoom dan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan juga biasanya itu saya mendampingi guru-guru untuk membuat kerangka soal dalam komputer atau laptop. Itu biasanya melatih guru dalam hal menggunakan Microsoft Word itu sendiri. Dan juga mendukung administrasi atau manajerial sekolah itu. Nah, saya mendukungnya itu dengan cara membantu guru-guru dalam menyusun soal, menyusun administrasi yang ada di sekolah. Itu terkait dengan program inti dari kampus mengajar dalam hal pembelajaran, adaptasi teknologi, dan juga administrasi. Nah, terus kemudian dari hal kegiatan non pelajaran itu sendiri yang saya sudah rancang, yaitu pembersihan lingkungan, maka biasanya itu setiap hari Jumat sebelum tatap muka secara keseluruhan itu saya biasanya melibatkan siswa dalam pembersihan lingkungan setiap Jumat sore di awal 2 kali dalam 1 bulan, di minggu pertama dan minggu akhir. Namun setelah tatap muka secara keseluruhan, maka saya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk kemudian sama-sama membenahi lingkungan sekolah dengan melibatkan semua siswa. Itu dari kegiatan non pelajaran, dan juga membantu guru dalam penataan misalkan poster-poster pajangan yang ada di sekolah. Itu bekerjasama dengan pihak sekolah juga untuk pengadaan barang, media atau bahan-bahannya itu dari pihak sekolah. Dan di sini saya hanya untuk membuat ide, kemudian saya mencoba rancang bekerjasama dengan melibatkan masyarakat yang ada di luar dari sekolah. Masukan untuk pelaksanaan program selanjutnya, karena memang di daerah-daerah terpencil seperti kami sangat membutuhkan ini. Nah, mungkin kuotanya ke daerah terpencil ini ditambah karena bisa membantu dalam hal kekurangan guru, membantu dalam hal
pengalaman penataan sekolah di luar juga ke sekolah dan sebagainya. Nah, jadi dengan program kampus mengajar ini, dari kami SD 010 Buangin menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri dengan program ini yang sudah membawa dampak atau perubahan di SD 010 Buangin, baik dalam hal pembelajaran, dalam hal adaptasi teknologi, juga pengalaman-pengalaman yang ada di kota bisa mahasiswa bawa ke daerah kami, daerah terpencil. Harapan kami semoga program kampus mengajar ini ke depan bisa berlanjut dan lebih maksimal lagi pelaksanaannya. Terima kasih kepada Kemendikbud yang telah meluncurkan program kampus mengajar, di mana saya dapat berpartisipasi di dalamnya. Hal positif yang saya dapatkan dari program kampus mengajar ini yaitu saya bisa belajar secara dua arah. Yang pertama mengajar dan belajar.